Kita seringkali protes ketika Allah sedang memproses hidup kita menjadi ranting yang berbuah lebat. Kita seringkali merajuk ketika Allah sedang merajut diri kita menjadi pribadi yang tangguh dalam beriman. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Ada sebuah kesadaran dasar yang mesti kita miliki, bahwa kita hanyalah ranting. Kita bukanlah pokok anggur. Pokok anggur kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengusaha kebun anggur adalah Allah Bapa. Memang dalam keseharian hidup, sedikit banyak ranting yang memproklamirkan diri sebagai pokok anggur dengan menyebut diri sebagai nabi. Bahkan situs Wikipedia menulis daftar nama orang yang pernah mengakui diri sebagai Yesus di abad 21 ini. Selain itu, ada banyak ranting yang juga memposisikan diri sebagai pengusaha kebun anggur dengan menjadikan diri sebagai hakim bagi sesama. Kalau ini sangat banyak kita temukan dalam keseharian hidup. Kita mudah menemukan orang yang mudah menilai dan menghakimi sesama dari asumsi dan juga dari gosip yang beredar. Nah, pertanyaan sederhana bagi kita, siapakah Anda? Dan siapakah saya ini? Sehingga mau menggantikan Yesus, sang pokok anggur yang benar. Dan juga mau mengambil alih peran Allah sebagai hakim yang adil. Sekali lagi, kita hanyalah ranting. Sesama ranting, janganlah menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Sesama ranting, janganlah tajam mulut menghakimi sesama. Sebagai sesama ranting, Yesus meminta kita untuk fokus pada dua hal dasar, yaitu bersatu dan berbuah. Persatuan kita dengan Yesus telah dimulai ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat yang sama juga kita bersatu dengan gereja umat beriman. Persatuan kita dengan Kristus dan gerejanya yang kita peroleh dalam sakramen pembaptisan mesti menghantar kita menjadi ranting yang selalu mengandalkan Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menjadi kering, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Memang begitu banyak rayuan dunia kegelapan yang dapat membuat kita meninggalkan Kristus dan meninggalkan gerejanya. Entah itu karena urusan cinta, kenyamanan batin, jabatan, popularitas, uang, ketidakpuasan terhadap institusi gereja, ataukah karena kecewa karena doa-doa kita tak kunjung dikabulkan Allah. Dunia kegelapan selalu membingkai cara berpikir dan cara beriman kita, bahwa Allah hanyalah objek pemuas kebutuhan manusia semata-mata. Alhasil, dalam beriman kita lebih banyak menuntut pada Allah daripada menuruti kehendaknya. Kita seringkali protes ketika Allah sedang memproses hidup kita menjadi ranting yang berbuah lebat. Kita seringkali merajuk ketika Allah sedang merajut diri kita menjadi pribadi yang tangguh dalam beriman. Padahal Allah telah menganugerahkan putranya yang tunggal, rela wafat di salib demi keselamatan kita semua. Cara beriman seperti ini dapat berakibat fatal bagi kita, sebab setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Allah Bapa. Pada titik ini kita memperoleh sebuah pemahaman dasar bahwa setiap ranting yang meninggalkan Kristus dan setiap ranting yang tidak dapat berbuah akan mengalami nasib yang sama, yaitu menjadi kering dan dibakar. Hal ini mengingatkan kita bahwa status kekatolikan kita
tidak secara otomatis membuat kita memiliki kehidupan kekal. Menjadi Katolik mesti menghasilkan buah-buah yang baik, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, dan juga kebenaran, dan juga mengusahakan keadilan dalam hidup. Buah-buah perbuatan inilah yang memperlihatkan keterlibatan kita dalam 3 misi keselamatan Yesus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja, tanpa harus memproklamirkan diri sebagai nabi. Buah-buah perbuatan inilah yang mengabarkan kepada dunia bahwa kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam diri kita tanpa harus memproklamirkan diri sebagai Yesus Kristus di abad 21 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini sebenarnya menegaskan hakikat diri kita sebagai ranting yang hanya dapat hidup kalau bersatu dengan Kristus dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi Kudus ini, Kristus mengalirkan nutrisi rohani kepada kita, entah itu dalam bentuk santapan sabda maupun dalam bentuk santapan Ekaristi, di mana Kristus memberikan tubuh dan darahnya agar kita memiliki hidup yang kekal dan pergi menghasilkan buah-buah roh. Dengan bersatu dengan Yesus sang pokok anggur yang benar dan menghasilkan buah-buah perbuatan yang baik, kita layak menjadi murid-murid Kristus. Bahkan Yesus mengatakan, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Pesan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita pada hari ini adalah tetaplah menjadi ranting yang baik, yang selalu bersatu dan terus berbuah. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua.